Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aziza Siraz dan teman saya Sevia Intan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan apa itu abstrak, artikel, dan jurnal. Selamat mendengarkan. Abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat melihat tujuan dari penulisan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan saat penulisan abstrak yaitu yang pertama adalah struktur paragraf, di mana pada abstrak struktur paragraf itu ditulis pada satu paragraf dan pada paragraf itu menerangkan keseluruhan isi dari karya tulis ilmiah tersebut secara singkat dan jelas. Yang kedua yaitu jumlah kata, di mana pada abstrak ini kata itu berjumlah sekitar 150 hingga 200 kata. Yang ketiga ada isi paragraf, di mana isi paragraf ini terbagi menjadi ke 4 bagian. Paragraf yang pertama itu untuk identifikasi fokus penelitian, yang kedua itu gambaran desain penelitian secara jelas, yang ketiga ini merupakan isi dari hasil penelitian tersebut, dan yang keempat kesimpulannya. Lalu selanjutnya ada struktur abstrak dari karya ilmiah. Yang pertama itu ada latar belakangnya, yang kedua metode yang kalian pakai dalam penelitian itu apa, lalu hasil penelitian kalian itu seperti apa, yang selanjutnya itu kesimpulannya seperti apa, dan yang terakhir itu ada kata kunci, dimana kata kunci ini dapat kalian ambil dari kata-kata yang ada pada judul penelitian yang kalian miliki. Tips penulisan abstrak. Yang pertama itu jumlah kata, dimana jumlah kata pada abstrak ini seperti udah dijelaskan di awal sekitar 100 sampai 200 atau mungkin 150 kata. Lalu jarak antar baris, dimana jarak antar baris pada abstrak itu menggunakan single spacing. Yang ketiga ada penulisan bahasa. Penulisan bahasa itu harus menggunakan bahasa yang global dan induk, jadi nggak boleh pakai bahasa yang non formal. Yang keempat ada jumlah paragraf, di mana jumlah paragraf ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tentang judul, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan. Yang kedua itu ada metode penelitian, teknik analisis data, landasan teori, dan yang ketiga itu hasil atau kesimpulan. Lalu penulisan itu ditulis secara singkat, padat, dan juga jelas. Yang terakhir atau yang keenam itu kata kunci. Kata kunci ini terdiri dari 3 sampai 5 kata dan dipisah dengan tanda koma. Nah, ini merupakan contoh dari abstrak yang disusun oleh Irsan Widiawan dengan judul penelitian yang diambil adalah Sistem Informasi Geografis, Lokasi Contoh dan Titik Pengamatan Geologi, Studi Kelas Geologi, Lembak Nangapinoh, Kalimantan Barat. Di mana kata kuncinya itu yang diambil yaitu yang pertama ada sistem informasi geografi, yang kedua keruangan penelitian, yang ketiga pusat survei geologi, dan yang terakhir unveiled modeling language. Yang selanjutnya adalah artikel. Artikel menurut para ahli, yang pertama menurut Rillian E. Wolseley yang berpendapat bahwa artikel merupakan karangan tertulis yang panjangnya tidak dapat ditentukan. Yang kedua menurut Sumandiria, di mana beliau ini menyatakan bahwa artikel merupakan suatu karya tulis lepas yang isinya berupa opini tentang suatu masalah yang sifatnya aktual dan bersifat kontroversial. Yang ketiga ada Al-Aqli, di mana artikel merupakan karya tulis yang dibuat oleh setiap yang disiplin ilmu, serta masing-masing pembahasan tersebut dikaji dan juga diselesaikan dengan tuntas dan jelas. Yang keempat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pada KBBI menyatakan artikel merupakan suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti esai pada majalah atau laporan yang ada pada surat kabar. Yang terakhir, menurut Cambridge Dictionary, artikel merupakan sebuah tulisan yang membahas subjek tertentu dan dipublish di berbagai media. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama adalah pada umumnya artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas.
Yang kedua, isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Yang ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Yang kelima, penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Yang keenam, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Jenis-jenis artikel. Secara umum, ada 5 jenis artikel yang sering kita baca setiap harinya. Yang pertama itu ada narasi. Narasi adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengarkan isi dari deskripsi tersebut. Eksposisi. Eksposisi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan kepada si pembacanya. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah suatu karangan yang tujuannya ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Adapun tujuan dan manfaat artikel. Pembuatan dan publikasi artikel memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi si penulis dan pembacanya. Yang pertama itu ada sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Yang ketiga, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Yang keempat, membantu penulis untuk memahami tujuan menulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Yang keempat, cara untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Yang kelima, memberikan dampak akademis kepada penulis si artikel tersebut. Isi artikel dapat bermacam-macam dan ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada sejarah, petualangan, argumentasi, hasil penelitian, dan bimbingan untuk mengerjakan sesuatu. Artikel itu sangat bermacam-macam kriterianya sebagai berikut. Yang pertama itu penulisan artikel buku, penulisan artikel berita, penulisan artikel marketing, penulisan artikel online, penulisan artikel narasi, dan penulisan artikel naskah. Cara membuat artikel itu bagaimana sih? Sini akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu memilih topik terlebih dahulu, menentukan angle. Yang ketiga, mempelajari referensi. Yang keempat, mengumpulkan data. Dan yang kelima, mengolah tulisan. Dan berikutnya ada pun jurnal. Jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Jurnal juga merupakan tulisan yang dilakukan oleh seseorang yang berkompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh suatu instansi atau lembaga. Jurnal pun mencakup semua bidang ilmu seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Menurut Hakim, jurnal ilmiah adalah majalah publikasi yang memuat karya tulis ilmiah
yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan ilmu pengetahuan dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Sedangkan menurut Adnan, mengartikan jurnal ilmiah sebagai forum komunikasi bagi anggota masyarakat ilmiah disiplin ilmu tertentu, karena dibaca oleh anggota masyarakat tertentu, maka jurnal ilmiah harus menyajikan artikel-artikel yang sesuai dengan minat dan kepentingan tersebut. Syarat sebagai jurnal ilmiah itu yang pertama memiliki International Standard Serial Number, yang kedua memiliki mitra bestari paling sedikit 4 orang, yang ketiga diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, kecuali majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi dengan frekuensi 1 kali dalam setahun. Keempat, bertiras setiap kali penerbitan. Yang kelima, memuat artikel utama tiap kali penerbitan. Adapun fungsi jurnal. Fungsi jurnal yang pertama sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai basis data kebijakan publik, yang ketiga sebagai sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, yang keempat penyebaran diseminasi hasil-hasil penelitian, yang kelima pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi, yang keenam sebagai bentuk pertukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Susunan jurnal yang benar itu yang pertama dan yang paling atas adalah judul, berikutnya abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Bisa dilihat, ini adalah contoh dari cara pembuatan daftar pustaka. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.